Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat. Ya, sekarang kalian sudah duduk di kelas 5 ya. Kita akan belajar tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Dan hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1. Oke, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Yuk, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahman. Amin. Kita lanjut ya. Hari ini kita akan membahas organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1. Tema 1, pembelajaran 1 di kelas 5 SD. Siap ya, organ gerak manusia dan hewan. Yuk kita baca ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah gerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu 1. Alat gerak pasif berupa tulang. Tulang disebut pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Akan tetapi, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. 2. Alat gerak aktif berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, paham ya? Di sini organ gerak manusia dan hewan ada 2, yaitu pasif dan aktif. Pasif itu adalah tulang dan aktif berupa otot. Nah, otot yang melekat pada tulang akan membuat tulang dapat bergerak. Oke, lanjut ya. Sudah paham di sini ya? Di sini ada teks bacaan, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Ya, di sini ada 5 paragraf, yaitu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Lihat, di tiap paragraf itu menjorok ke dalam. Lihat, perhatikan ya. Dan setiap di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita kembali lagi ke sini. Catatan. Kita akan membahas yaitu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Oke? Kita kembali lagi ke teks bacaan yang tadi, ide pokok. Fokus ke paragraf 1. Ya, di sini ide pokoknya terletak di awal kalimat, yaitu sudah Ibu blok berwarna kuning. Yaitu ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke, itu adalah ide pokok paragraf 1. Nah, lanjut. Kita lanjut ke ayo berlatih. Ya, pada teks judul yang tadi, organ gerak manusia dan hewan,
itu kan ada 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok yang ditambahkan dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, berdasarkan informasi di atas tadi, tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Kita lihat kembali paragraf 1. Di sini ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kita kembali yang tadi ya, ke organ gerak manusia dan hewan. Nah, nih ide pokoknya. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sisanya ini bisa dijadikan satu kalimat atau boleh kamu tulis 2 kalimat ini menjadi kalimat pengembangnya. Ya, oke, kamu akan berlatih untuk mengerjakan paragraf 2, 3, 4, dan 5. Langkah utama kamu cari dulu ide pokoknya. Bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Ya, ide pokoknya dulu kamu cari. Kalau sudah ketemu, sisanya adalah kalimat pengembang. Paham ya, Nak? Kalian buat seperti ini. Paragraf 1 sudah contoh ya. Lanjut paragraf 2, 3, 4, 5. Buat pakai tabel di buku tulis kalian. Lanjut lagi. Setelah kamu mengerjakan tadi, ayo menulis lagi. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah kalimat. Di sini ada 3 ide pokok. Yang paling awal itu sudah diberikan contohnya. Ini ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Ibu beri contoh paragrafnya menjadi organ gerak terdiri atas 2 macam. Ya, ini ide pokoknya. Organ gerak pasif, yaitu tulang, dan organ gerak aktif, yaitu otot. Kedua organ tersebut saling bekerja sama menjadi sistem gerak. Nah, kamu lanjutkan. Kembangkan ide pokok kedua menjadi sebuah paragraf, dan ide pokok 3 menjadi sebuah paragraf. Tulis di bawahnya yang tadi ya, di buku tulis juga. Pakai kotak seperti ini juga, biar rapih ya. Jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapital. Oke, kalau sudah selesai semua, buatlah kesimpulan dari pelajaranmu hari ini ya. Catatan pelajaranku hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tulis di buku tulis ya, yang rapih. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau sudah selesai semua, pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini, Nak. Salam sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.